Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita mau jujur, kita harus bangga dan bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu kebanggaan pun yang dimiliki oleh umat-umat terdahulu kecuali kebanggaan menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan umat terdahulu, nabi terdahulu saja menginginkan menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim contohnya, salah satu sekian banyak nabi yang berdoa kepada Allah agar dijadikan sebagai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kemuliaan Nabi Ibrahim dengan cara diajarkannya kita selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah, selawat yang kita baca dalam salat. Maka oleh sebab itu jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kesempurnaan ibadah hanya dimiliki oleh umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat-umat terdahulu, kalau Nabi Adam yang kita tahu beliau dengan pengikut-pengikutnya dan nabi-nabi setelahnya hanya melakukan salat subuh. Jadi salat subuh itu salatnya Nabi Adam alaihi salam. Kalau salat zuhur, salatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi umat Nabi Ibrahim, umat-umat Nabi setelah Nabi Ibrahim hanya melakukan salat zuhur saja. Salat asar dilakukan oleh Nabi Yunus dan pengikut-pengikutnya. Salat maghrib dilakukan oleh Nabi Isa alaihi salam, dan salat isya dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam. Maka kita sebagai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus bersyukur kepada Allah dan bangga sebagai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Daud dan pengikut-pengikutnya hanya diperintahkan atau diajarkan oleh Nabi Daud kepada umatnya melakukan puasa, sehari berbuka. Tapi kebahagiaan, kemuliaan yang dilakukan umat Rasulullah, walaupun umat Nabi Daud itu kalau kita taksir hitungannya, dia 6 bulan puasa, 6 bulan berbuka. Karena 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Dan itu menjadi puasa sunnah bagi kita. Sedangkan bagi umat Nabi Daud menjadi wajib. Jadi jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan banyak riwayat bisa kita baca dalam kitab Durratun Nasihin bahwa Nabi Adam sendiri itu memberikan kemuliaan, pujian kepada kita sebagai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak tanggung-tanggung Nabi Adam memuliakan kita. Yang pertama kata Nabi Adam alaihissalam, 1 kali aku makan buah kuldi, Allah Subhanahu wa taala langsung mengeluarkanku dari surga. 1 kali makan buah kuldi. Sedangkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksiat setiap hari, melakukan kejahatan setiap hari. Kalau dia bertaubat kepada Allah, maka dia menjadi umat pertama yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengharamkan umat-umat terdahulu masuk ke dalam surga sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam secara sempurna. Maka kita jangan membuat kegaduhan, jangan membuat risaunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjadi manusia yang pertama masuk ke dalam surga, dia melihat surga itu sedikit sekali daripada umatnya. Maka pekerjaan Rasulullah adalah keluar dari surga, menjemput umat-umatnya dan memberikan syafaat kepada umatnya agar umatnya cepat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kemudian jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau pujian yang pertama kata Nabi Adam, satu kali makan buah kuldi dikeluarkan dari surga, kita selalu bermaksiat, kalau kita taubat maka besar kemungkinan kita masuk ke dalam surga. Bahkan sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita tetap dalam keadaan iman, tetap keadaan Islam, maka peluang masuk ke dalam surga sangat besar. Besar sekali. Jadi Allah haramkan surga sebelum umat Rasulullah masuk ke dalamnya. Yang kedua, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Adam, satu kali dia makan buah kuldi, itu langsung dipisahkan dengan istri tercintanya Hawa. Sampai 400 tahun baru bisa ketemu. Ketika dipertemukan Allah di Jabal Rahmah atau gunung kasih sayang. Jabal Rahmah. Kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan istri kita sendiri mendorong kita melakukan kemaksiatan tidak langsung dipisahkan oleh Allah. Nabi Adam sekali makan buah kuldi langsung dipisah dengan istrinya. Kita setiap hari bermaksiat, pagi, siang, sore, malam bermaksiat, tidak langsung dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istri kita. Kalau seandainya ini berlaku kepada kita, bisa kita yakinkan semasjid Muhyiddin ini nggak punya istri. Pasti itu. Dan kita yakin bahwa pasti kita pernah melakukan dosa. Kalau seandainya kita melakukan dosa langsung dipisah dengan istri kita, rata-rata kita janda duda semuanya. Kemudian yang ketiga, jamaah hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa taala mendapati Nabi Adam makan buah kuldi, maka Allah menanggalkan semua pakaian surga, sehingga tidak ada satu helai benang pun menempel di tubuh Nabi Adam alaihissalam. Tapi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa berpakaian yang megah-megah, yang indah-indah ketika melakukan kemaksiatan. Kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya ini berlaku kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap bermaksiat Allah tanggalkan pakaian kita, bisa jadi tidak ada satu pun di antara kita yang berpakaian. Yang keempat, kata Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa taala mendapati Nabi Adam makan buah kuldi, maka Nabi Adam diterima taubatnya bibakkatil mukarramah. Diterima taubatnya Nabi Adam setelah 40 tahun lamanya bertaubat kepada Allah. 40 tahun sujud kepada Allah dan membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun baru diterima taubat Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita malam bermaksiat, malam itu juga kita bertaubat kepada Allah, maka insya Allah Allah akan ampunkan dosa kita. Karena Allah ini Maha Rahman, Allah ini Maha Rahim. Bahkan jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsirkan kalimat Ar-Rahman dan Rahimnya Allah, begitu besarnya maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kata para mufassir dalam tafsir Ibnu Katsir, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala hampir saja memberikan maaf kepada Fir'aun laknatullah alaih. Karena Fir'aun ini satu-satunya manusia yang berani mengaku sebagai Tuhan. Jadi malaikat Jibril tidak terima ketika mengetahui Allah mau mengampuni Fir'aun laknatullah alaih. Ketika Nabi Musa alaihissalam membelah lautan,
Fir'aun ini kan mengejar. Ketika di tepian laut, Fir'aun ini punya insting. Ini pasti sihirnya Nabi Musa. Ini pasti sihirnya Nabi Musa. Bisa jadi ketika kita masuk ke dalam lautan, bisa jadi kalau ketika kita masuk dalam lautan, Nabi Musa mencabut sihirnya dan kita tenggelam dalam lautan. Tapi oleh malaikat Jibril, karena tidak mau Allah mengampuni Fir'aun, maka karena Jibril punya kemuliaan di sisi Allah, maka Jibril menjelma dirinya menjadi manusia biasa dan menunggangi kuda betina yang indah, yang menurut pandangan kuda jantannya Fir'aun itu adalah kuda yang sangat indah. Maka sebelumnya Fir'aun itu tegak berdiri di pinggir lautan, karena kuda Jibril ini masuk ke dalam lautan, maka diikuti oleh kuda jantannya Fir'aun. Itulah alasan kenapa Fir'aun tetap ikut ke dalam tengah lautan itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat kepada Nabi Musa untuk memukulkan kembali tongkatnya dan mengembalikan lagi belahan lautannya, maka ketika itu juga Fir'aun mengimani Allah. Dia yakin kepada Rabbnya, Allahnya, Tuhannya Nabi Musa alaihi salam. Ketika dia ingin mengucapkan 2 kalimat syahadah, meyakini keesaan Allah, meyakini kerasulan Nabi Musa alaihi salam, maka Jibril alaihi salam mengambil lumpur di lautan dan menyumpal mulut Fir'aun sehingga tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyukur. Kapanpun kita maksiat, kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insyaallah akan diberikan kemuliaan dan Allah akan mengampuni dosa kita. Dengan kita menjalankan ibadah puasa, ada 6 kemuliaan yang kita dapati. Yang pertama, para ulama menjelaskan dalam hadis qudsi, Allah berfirman yang intisarinya, puasa ini wa ana ajzi bihi, Allah langsung yang memberikan pahalanya. Maka kita, seluruh masyarakat Minuran ini, seluruh umat Islam yang melakukan puasa, pasti berbeda-beda amal ibadahnya, pahalanya. Kalau sholat jelas, kita tadi sholat subuh dapat 27 derajat pahalanya, sudah pasti. Tapi kalau seandainya puasa itu beda. Tidak ada satu manusia pun yang sama nilai pahala puasanya, karena langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan ganjarannya. Maka beruntunglah kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya ibadah yang langsung Allah yang memberikan pahalanya adalah puasa. Yang kedua, para ulama menjelaskan kemuliaan fadilah daripada kita menjalankan ibadah puasa, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan satu pintu yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, yang dikenal dengan pintu Rayyan. Jadi pintu Rayyan ini hanya bisa dimasuki oleh orang yang menjalankan ibadah puasa, khususnya puasa pada bulan suci Ramadan ini. Yang ketiga, para ulama menjelaskan bahwa di antara kemuliaan puasa ini, setiap kali kita melakukan ibadah puasa satu harinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemuliaan, dijauhkan daripada neraka jahanam sejauh 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan kita itu dijauhkan daripada api neraka. Maka alangkah ruginya kita ketika mendapati puasa Ramadan tidak dapat menjadikan diri kita menjadi umat Rasulullah yang berpuasa secara khas. Secara khas arti gini, puasa itu kan dibagi menjadi 3. Tingkatan yang paling tinggi yang hanya bisa diperoleh oleh Nabi, Anbiya, wa Mursalin dikenal dengan puasa khawasul khawas. Puasanya para Nabi itu memang sempurna sekali. Kita yang bukan Nabi hanya mampu menjadikan puasa kita seperti puasa orang khas. Puasa orang khas itu puasa yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita menjalankan ibadah puasa.
Naudzubillah, kalau kita masuk golongan ketiga yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min soimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak di antara kita yang menjalankan ibadah puasa yang enggak dapat pahala sedikit pun. Kita hanya dapat lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena kita melakukan penyakit hati. Karena kita iri hati dalam puasa, kita dengki, kita fitnah, kita anamimah mengadu domba, kita ghibah penyakit lisan. Banyak di antara kita yang hilang pahala ibadah puasanya karena melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya para ulama menjelaskan bahwa orang yang melakukan ibadah puasa itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Kalau dosa itu berkaitan hanya kepada Allah semata. Tapi kalau dosa kita berkaitan dengan manusia, maka tidak akan diampunkan kecuali apabila kita menunaikannya. Saya punya hutang sama Ustaz Sofyan misalnya, saya nggak bayar, atau saya mencuri uang beliau, saya nggak bayar, maka tidak akan diampunkan dosanya walaupun sehebat apapun puasa yang kita lakukan. Saya pernah memfitnah orang, itu wajib minta maaf dengan orang yang pernah saya fitnah. Kita jangan kadang-kadang apa salahku, katakan, apa salahku kok bisa difitnah? Jangan heran. Istri Rasulullah saja yang Allah jamin masuk surga, Sayyidatina Aisyah, itu difitnah berzina. Rasulullah difitnah tukang sihir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, sang Khalik kita, Tuhan kita saja difitnah. Orang Yahudi bilang Allah punya anak namanya Isa. Orang Nasrani menuduh Allah punya anak Uzair. Jadi kita kelas kaleng-kaleng ini bisa lepas daripada fitnah? Gak bisa. Itu biasa. Bahkan jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan fitnah seharusnya dia bersyukur kalau mengambil ibrah, ya, kalau mengambil pelajaran. Ketika kita difitnah, yang harus kita ucapkan adalah alhamdulillah. Kita mendapatkan pahala dengan sesuatu yang tidak kita kerjakan. Saya fitnah Ustaz Sofyan, pahala yang saya lakukan sebelum saya minta maaf terus mengalir ke beliau. Dosa yang beliau lakukan mengalir ke saya. Dapat dosa kering kalau istilah orang Temyang, dapat dosa kering. Alangkah ruginya kita. Jadi kalau kita difitnah, jangan kita bilang apa salahku. Bukan salah. Ketika kita difitnah itu berarti Allah sayang sama kita. Nggak perlu kita klarifikasi, datang ke sana, datang ke sini, nggak perlu itu. Karena kalau Allah sudah mengangkat derajat martabat seorang hamba, tidak ada satupun yang dapat menghinakannya. Begitu juga sebaliknya, kalau Allah sudah menghinakan kita, tidak ada satupun yang dapat mengangkat derajatnya. Kalau Allah ingin menghinakan kita, secara apapun yang kita lakukan, tidak akan ada satupun yang mengangkat derajat kita. Kalau Allah sudah memuliakan kita, tidak ada satu manusia pun yang dapat menghinakannya. Maka jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan-kemuliaan ibadah puasa ini juga kita dapati keberkahan dari cara kita makan sahur. Fa inna fis sahuri barakah. Orang yang makan sahur, satu hari itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdagang, pasti perdagangan itu diberkahi oleh Allah apabila tidak menentang syariat Islam. Saya berdagang tapi dilakukan di siang hari. Saya berdagang, jualannya untuk orang kafir, tetap menghilangkan pahala puasa saya.
Jadi jangankan kita jualan untuk orang Islam yang tidak puasa, berjualan di siang hari untuk orang kafir pun itu dapat menghanguskan, meluluh lantahkan ibadah puasa kita. Jadi jangan kita anggap jualan untuk orang kafir itu tidak apa-apa. Yang boleh jualan memberikan makan hanya untuk orang musafir, hanya untuk orang sakit. Itu yang boleh kita berikan makanan, atau boleh kita berjualan kepada orang tersebut. Ini kan dalam bulan suci Ramadan ini pada hari ke-11, alhamdulillah Satpol PP tidak menemukan warung hantu. Kenapa ada warung hantu? Kakinya ada, kepala tak nampak. Karena ditutup dengan tirai. Ternyata lebih canggih di Temiang. Toko depan pintu ditutup, pintu belakang dibuka. Jadi perasaan kita kalau lewat di toko-toko warung nasi simpang tuh kayak ada kebakaran dalamnya. Karena asapnya keluar dari celah-celah pintu itu. Rupanya ada orang merokok. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini jamaah hadirin kita belum dapat berita tentang warung-warung yang disegel. Kalau tahun lalu ada 43 warung. Kalau saya jadi bupati saya cabut izinnya itu. Karena dia telah mempermalukan Kabupaten Aceh Tamiang. Jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sahur itu penuh dengan keberkahan. Maka yang paling afdal ketika kita makan sahur, maka dengan cara mentakhirkannya. Sekarang katakanlah subuh jam 5.12 ya. Jam 5.12, kalau bisa jam 5.10 atau jam 5.08 baru kita selesai sahur. Jangan seperti saudara kita yang berpaham Wahabi. Itu main libas saja walaupun sudah azan, main hantam aja. Karena dia salah paham tentang hadis yang mengatakan ketika mendengarkan azan, selesaikan azan itu. Padahal maksud daripada hadis tersebut adalah azannya Bilal bir Rabbah. Bukan Bilalnya Sayyidina Umi Maktum. Karena muazzinnya Rasulullah kan ada dua. Jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kemuliaan orang yang berpuasa ini memberikan kasih sayang kepada sesama umat Islam. Kenapa orang kaya itu rajin sedekah? Kenapa orang kaya itu menjadi orang yang dermawan? Kenapa kita yang miskin ini suka saling tolong menolong, saling bergotong royong, saling bekerja sama? Karena kita istiqomah melakukan ibadah puasa. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pernah tinggal di Bali. Ketika mereka hidup di tengah-tengah orang Hindu, itu mau nguburkan mayat itu harus mengeluarkan uang. Karena kalau orang Hindu Bali sendiri, kalau ada keluarganya yang mati, itu harus mempersiapkan uang yang banyak untuk acara pembakaran mayat itu. Umat Islam pun hampir sama mengeluarkan uangnya. Karena di sana sebagian tanah perkuburan itu wajib bayar pajak. Wajib bayar pajak. Luar biasa. Udah bayar pajak, sudah bayar biaya cukai, dimakan oleh pejabat negara sekarang kan. 539 triliun. Entah gimana banyaknya uang tuh. Kita bayar pajak. Orang miskin ditarik pajak. Itulah bedanya antara pajak dengan zakat. Kalau pajak dari orang miskin untuk orang kaya. Kalau zakat terbalik ya. Kalau zakat dari orang kaya untuk orang miskin. Kalau pajak dari orang miskin untuk orang kaya. Itu dinikmati. Kita tidak bisa bayangkan 539 triliun uang money laundry. Itu yang ketahuan, itu yang ketangkap. Bagaimana yang tidak ketahuan? Maka oleh sebab itu jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah kita masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah puasa ini. Maka kuncinya marilah sama-sama kita memperbaiki
tutur kata kita, ibadah kita, apapun yang terjadi pada diri kita untuk terus berbuat kebajikan, karena puasa ini tidak diberikan kepada orang yang selain orang yang beriman. Itulah konsep daripada ya ayyuhalladzina amanu. Kalau sudah beriman pasti puasa. Kalau orang yang tidak berpuasa pasti tidak beriman. Ketika kita sudah menjadi orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah, dipanggil sebagai orang yang beriman, barulah kita mendapatkan natijah hasil daripada kita menjadi orang beriman itu, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Ciri khas orang yang bertakwa 4 saja dia. Ciri khas orang yang bertakwa 4 saja, seperti yang pernah saya sampaikan. Yang pertama, tidak kibarul badni. Tidak kibarul badni ini gimana? Tidak perut buncit. Tidak makan makanan yang haram. Kenapa kita bisa dari pagi sampai sore kita nggak makan, nggak mati? Kenapa ketika kita memakan harta orang itu seakan-akan kalau kita nggak mencuri, tidak merampok, tidak korupsi, seakan-akan kita mati. Kita takut menelan 1 tetes air, tapi kita tidak takut makan jutaan ataupun miliaran ataupun triliunan uang umat, uang masyarakat. Kenapa kita tidak takut? Karena kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kibarul badni, perut buncit, tidak menjaga diri kita dari makan dan minum yang haram, berarti kita bukanlah orang yang bertakwa. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, mudawwamatin naumi. Kalau kita mudawwamatin naumi, berarti tidak menjadi orang yang bertakwa. Mudawwamatin naumi gimana? Tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita melihat orang maksiat minum, lantaan leh, bukan saudaraku. Ada orang nggak sholat, kita biarkan. Ada orang zina, kita biarkan. Ada orang minum minuman keras, ada orang melakukan kemaksiatan, kita biarkan saja. Berarti kita tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf, saya rasa semua berani. Yuk sholat, yuk ngaji, yuk kepada kebaikan, semuanya berani. Tapi giliran nahi mungkar, tidak semua orang berani. Bupati maksiat depan kita, mikir-mikir 2 kali. Mikir-mikir 2 kali. Tapi kalau ceramah kebaikan depan bupati, berani kita. Depan datuk, depan camat, berani kalau amar ma'ruf. Tapi giliran nahi mungkar, tidak berani. Jadi mudawwamatin naumi. Yang ketiga, wal kasalu. Wal kasalu ini malas. Jadi kalau kita malas baca Al-Quran, malas berpuasa nanti setelah jalan ibadah puasa, malas sholat, malas beribadah. Kalau malas berarti tidak termasuk orang yang bertakwa. Standar kita apa? Tahun sebelumnya. Sebelum ini saya istiqomah melakukan sholat qabliyah ba'diyah. Setelah Ramadan, ada nggak kita lakukan? Kalau kita tinggalkan, berarti buruklah kita. Karena tidak lebih baik. Sebelum Ramadan, istri saya kadang-kadang pakai jilbab sakaratul maut, yang melilit itu, tapi nampak ini rambut di atas ini. Istri-istri pejabat saya lihat asal foto nampak jumbulnya ini. Tahap apa gayanya? Setelah Ramadan masih nampak jumbulnya ini. Berarti tidak termasuk orang yang bertakwa. Jadi semua seperti itu standarnya. Saya sebelum Ramadan nggak pernah tahajud. Habis Ramadan tahajud, berarti takwa. Sebelum Ramadan tidak pernah sholat duha. Setelah Ramadan duha, berarti orang yang bertakwa. Itu saja standarnya. Dan itu untuk standarisasi kita saja. Jangan kita menilai orang lain. Kita lihat teman kita nggak pernah tahajud, berarti nggak bertakwa nih. Bukan kita 24 jam sama dia. Istri kita aja nggak tahu kadang-kadang kalau kita tahajud. Biasanya laki-laki rajin tahajud itu, pengalaman teman-teman, ketika ingin meluluh lantahkan hati istrinya agar diberikan nikah lagi. Oh, tahajud rajin tuh. Seperti itu. Jadi itu saja standarnya. Kalau standarnya orang lain nggak bisa kita nilai. Untuk diri kita sendiri saja.
Sebelum Ramadan saya nggak pernah sedekah subuh. Habis Ramadan usahakan sedekah subuh. Sebelum Ramadan sedekahnya cuma 5.000 kalau subuh. Setelah Ramadan 6.000. Udah mantap, udah masuk standarisasinya lebih kebaikan. Itulah ciri orang yang bertakwa. Wal kasalu. Dan yang terakhir, wada'ful yakin. Jangan lemah keyakinan kita, akidah kita kepada Allah. Ini kalau seandainya gini, telungkup periukku. Kalau suaminya meninggal, nggak ada rezeki, nggak ada yang memberikan nafkah. Kalau aku dipecat, nggak ada yang ngasih makan. Ini bahaya. Jangan rusak akidah kita, jangan lemah keyakinan kita. Ini istriku lagi hamil, nggak boleh nyembelih hewan. Itu rusak akidah kita. Kita menyembelih, baca bismillah, Allahu Akbar, sembelih. Nggak ada kaitannya dengan istri hamil atau tidak. Aku nggak mau nyembelih karena istriku lagi hamil. Rusak akidah kita. Kita nabrak kucing, harus sedekah garam. Harus ini, harus itu. Boleh sedekah garam. Jangan nunggu kucing apa? Nabrak kucing baru sedekah. Sebagai manusia, sah-sah saja kita menguburkan kucing itu. Nggak ada masalah. Tapi jangan berkeyakinan kalau kita nggak nabrak nggak sedekah garam, nggak menguburkan kucing dengan pakaian yang kita miliki, itu akan ditimpa bencana, akan melakukan kecelakaan, rusak akidah kita. Jadi jangan sampai rusak akidah kita, lemah keyakinan kita. Kita berobat ke dokter, kita anggap dokterlah yang dapat menyembuhkan, rusak akidah kita, rusak keimanan kita. Bahkan hati-hati, kita yakin bahwa makanan itu yang dapat menghilangkan lapar kita, itu bisa syirik, bisa murtad kita. Kalau kita yakin bahwa air itu yang dapat menghilangkan dahaga kita, itu bisa rusak akidah kita, lemah keyakinan kita. Karena kesemuanya terkait dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 4 saja standar iman kita. Tidak makan yang haram, tidak banyak tidur, ataupun tidak meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak malas, dan tidak lemah keyakinan kita. Itulah standar kita sebagai orang yang beriman, yang setelah menjalankan ibadah puasa, la'allakum tattaqun. Jadi itu saja sebagai penghantar kajian kita pada pagi hari ini. Untuk kesempurnaannya, saya persilakan Bapak Ibu untuk bertanya. Sahur khususnya. Apa saja harus kita lakukan ketika sahur di akhir mengakhiri sahur. Tapi apakah ada amal-amal jika di makan sahur ada hal-hal yang spesial? Tapi sebelum kita jawab, kita ingin bertanya, silakan. Ibu, silakan wajar ya. Baik, menarik ini pertanyaan ini. Kamu itu rumahnya kuat, tapi aku kurang. Bahkan dibumbui dengan berbagai macam ketawahan, berbagai sudah dimodai dan kadang-kadang dimodai dengan penghidupan yang kita lakukan. Kita minta maafnya bukan per hari, itu bukan maafnya bukan per bulan,
kita malah menunggu Ramadan untuk minta maaf. Bagaimana? Bahkan tunggu lagi. Bagaimana kaitannya ini Ustaz? Baik jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerugian yang paling nyata apabila kita menunda memohon ampun kepada Allah. Kita menunda taubat kepada Allah. Memohon ampun dan mohon maaf kepada sesama manusia adalah kerugian kita yang paling nyata. Saya fitnah ibu. Setiap hari amal ibadah saya hilang. Kalau seandainya ibu saya menunggu nanti pas lebaran, ternyata tewas sebelum Ramadan, sebelum lebaran, betapa ruginya saya. Setiap hari dalam kubur mendapatkan dosa yang ibu lakukan. Rugi saya. Amal ibadah saya habis setiap harinya. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda. Makanya ahli tasawuf mengatakan, kalau menunda-nunda daripada kita minta maaf, mohon ampun kepada Allah, diibaratkan kita sedang di atas lautan di dalam perahu. Perahu itu bocor. Nanti ajalah, udah sampai ke pinggir baru kita tempel. Belum sampai ke pinggir, karam. Nah, jadi usahakan jangan menunggu momen itu yang mohon maaf zahir dan batin itu dosa yang tidak sengaja. Jangan dosa sengaja kita tunggu momennya lebaran, nggak bisa. Mohon maaf ya apabila ada salah dan dosa yang sengaja mau tak sengaja. Harus disebut dosanya. Saya pernah nyuri uang ibu 5.000, saya sebut, wajib sebut 5.000 itu. Kalau kita kan selalu mengatakan bersembunyi di balik lebaran itu mohon maaf zahir dan batin. Mana dosa-dosaku yang sengaja atau tak sengaja, maafkan. Tidak dimaafkan kalau kita tidak menyebutnya. Jadi besar dosa orang yang menunda-nunda kemaksiatan. Kalau kita tahu takutnya, mudaratnya daripada menunda minta maaf, pasti kita akan bersegera minta maaf. Pasti menyegerakan diri kita untuk meminta maaf. Sebelum karam kapal kita, tiba-tiba ketika kita walaupun nggak meninggal, belum sempat tewas, kena stroke, nggak bisa ngobrol kita, nggak bisa minta maaf, mohon maaf aku udah nyuri uang, nggak bisa lagi udah. Dengan tulisan kita pengkor tangan kita, jadi nggak bisa. Maka oleh sebab itu diajarkan oleh ulama, segeralah bertaubat kepada Allah, segeralah meminta maaf, terutama meminta maaf kepada kedua orang tua. Terutama lagi wajib seorang istri meminta maaf setiap hari kepada suami. Ini kadang-kadang lain pula, kalau istri kita minta maaf kita curiga, apa kok kerjakan kita aneh. Saya kadang-kadang saya amalkan itu, akhirnya apa? Kita yang tersiksa, HP kita dikontrol 24 jam gara-gara sering minta maaf. Hati seorang hamba itu kan Allah ketika hatinya sudah Allah, karena tersembunyinya gengsi untuk melontarkan lidah kita. Jadi Anda sudah ini ibu sudah dari kakak untuk sebelumnya wakil yang bisa yang berpayung. Wakil hanya setiga itu aja kita harus memohon maaf dan memberikan. Tapi tadi yang dulu adalah saya diberi pengobatan. Silakan dulu. Silakan yang mau bertanya di belakang dulu. Silakan. Ya di depan. Silakan. Ya. Subuh Nabi Adam, zuhur Nabi Ibrahim, asar Yunus, Pertanyaannya
Itu. Baik, sudah kita pahami. Ada pertanyaan jamaah, apakah Nabi dan Rasul Allah itu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, misalnya tadi sholat maghrib, sholat subuh hanya ke Nabi dan umatnya, tidak kepada nabi-nabi yang lain sebelum dan sesudah Nabi tersebut. Silakan Ustaz. Ada dalam syariat Islam dikenal dengan asyar'um min qablina. Jadi ada syariat-syariat sebelum kita. Ada syariat-syariat itu yang Allah wajibkan kepada mereka, ada yang tidak wajibkan kepada kita. Ada juga dari sekumpulan semua ibadah mereka dikumpulkan dari sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa menjadi syariat kita. Jadi kalau ditanya, betul seperti itu. Jadi kalau yang dilakukan oleh Nabi Adam dan umat-umatnya dan nabi-nabi setelahnya hanya melakukan sholat subuh. Tapi jangan kita bayangkan seperti sholat subuh kita 2 rakaat singkat. Kalau sholatnya subuh Nabi seperti Nabi Samaun ya, Nabi Samaun itu yang dikenal dengan Sam'ul Ghazi. Sam'ul Ghazi, beliau melakukan sholat rakaat pertama itu tidak diangkat kepalanya ketika matahari terbenam sampai matahari terbit. Dia tidak melakukan rakaat kedua ketika matahari terbit sampai matahari tenggelam. Sanggup kita? Beda syariat. Tapi seperti itulah amal ibadahnya. Kalau Nabi Sama'ul Ghazi ini, atau yang udah sampai Betawi jadi Samson Betawi ya. Sam'ul Ghazi nama aslinya itu. Sam'ul Ghazi tentang kisah Lailatul Qadar. Sam'ul Ghazi kan. Dia tidak pernah makan makanan yang keluar dari bumi, yang turun dari langit. Nggak pernah. Karena setiap kali dia ingin makan dan minum, langsung Allah berikan langsung dari tenggorokannya. Ibadahnya 80 tahun tidak pernah maksiat satu kali pun. Tidak pernah melakukan maksiat. Sampai-sampai Nabi ketika menceritakan ini timbul rasa cemburu. Sahabat Rasulullah, enak kalilah orang dulu gini kuat ibadahnya. Kalian lebih mulia lagi. Dapat kalian satu malam ibadah, maka dapat kemuliaan Sam'ul Ghazi. Sam'ul Ghazi ini 80 tahun beribadah, dapat pahala. Kita dapat Lailatul Qadar satu malam, alfi syahrin, 1000 bulan, 83 tahun. Jadi seperti itu Bu. Memang syariat-syariat terdahulu itu beda dengan syariat kita. Seperti syariatnya Nabi Adam. Boleh nggak kita amalkan sekarang? Ada yang boleh, ada yang tidak. Yang tidak gimana? Boleh menikah sekandung. Sekarang kan nggak boleh lagi. Tapi sholat subuh seperti itu. Cuman jangan kita bayangkan sholat subuh Nabi Adam dengan sholat subuh kita beda. Seperti itu. Baik, kita sudah mencapai waktu kurang dari 15 sampai 45 menit. Tapi ada yang bertanya ini Ustaz, silakan. Saya tertarik dengan orang kafir atau orang Yahudi yang memfitnah Allah, yang mengatakan Uzair itu anak Allah, dan orang Nasara juga memfitnah Allah dengan mengatakan Isa dalam dia itu banyak. Apa reaksi Allah suatu dengan pasti reaksi. Kita pasti itu kata Allah. Allah mendengar perkataan orang-orang yang kalau tidak kena ketetapan Allah sudah menlantak alam semesta, maka dengan ketetapan Allah dan kesabaran yang paling tinggi di sisi Allah, Allah menurunkan dengan ayat atau dengan surat 114 ayat. Surat itu salah satunya adalah surat Al-Ikhlas. Artinya yang jelaskan itu. Surat Al-Ikhlas itu di awalnya tertulis Al-Ikhlas. Dalamnya kok ceritanya beda. Kul huwallahu ahad. Artinya Allah itu memberi peringatan kepada manusia. Janganlah
Sebutkan katakanlah aku itu ahad. Jadi ujian yang dari Allah sudah terbatas dengan surat Al-Ikhlas. Allah tidak sama dengan. Apakah ini yang terlintas di pikiran saya? Apakah benar petunjuknya? Allah akan memberi petunjuk kepadaku melalui Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita topik Allah. Umat terdahulu bukankah umat terdahulu umat masa kita saja sudah umat perlawanan. Bagaimana perbuatan waktu, bagaimana siriknya, memberikan ini, memberikan itu. Apakah ada kesamaan dalam klarifikasi ketika dulu ini membandingkan Allah buat Allah difitnah dengan rana. Sekarang Allah difitnah tidak akan difitnah lagi, malah tidak dipercaya oleh manusia. Jadi seperti apa nih pertanyaan yang saya menanya? Apakah ada bagaimana reaksi Allah ini? Intinya bagaimana reaksi sama kita dengan orang, insan, manusia yang tidak sama sekali kalau itu menyebutkan dari Allah dan tidak mengakui akan adanya Allah. Silakan. Baik jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketidakadilan Allah itu sudah pernah tertuduh oleh salah seorang anak Nabi Adam alaihissalam. Ketika Qabil dinikahkan dengan Labuda, dia menganggap bahwa Allah tidak adil. Kenapa sekembaranku dinikahkan dengan orang lain, dengan bukan kembarannya kan? Ketidakadilan itu akhirnya terjadilah pemicu pembunuhan pertama di dunia. Maka kalau terjadi pembunuhan selanjutnya, yang menanggung dosanya itu Qabil itu, anak daripada Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah menciptakan manusia, maka itulah disebut dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Karena tidak ada makhluk yang paling sempurna kecuali manusia. Diberikan akal, diberikan nafsu. Ketika akal dapat mengendalikan nafsu, itulah para anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Itulah ulama, itulah pewaris para nabi dan orang yang mengikuti nabi. Tapi ketika nafsu mengendalikan akal, itulah Qabil, Fir'aun dan orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah difitnah atau dikata-katai tidak adil ataupun dikata-katai tidak mampu mengerjakan sesuatu yang menurut kita seakan-akan itu baik, tapi Allah seakan-akan tidak penuhi. Ada orang yang bisa membuat kendaraan lebih cepat daripada cahaya kecepatannya. Padahal kalau Allah mau, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu sebenarnya pendek akal aja. Pendek akal aja, atau bahkan nggak punya akal, tidak bisa membaca sejarah. Karena semuanya sudah dijawab oleh Allah. Sudah dijawab. Kemarin yang orang-orang yang mengatakan dia sanggup menciptakan manusia tanpa pembuahan antara laki-laki dengan perempuan. Dijadikanlah cloning kan? Cloning. Tapi Allah sebelumnya telah menciptakan Nabi Adam tanpa ayah dan ibu. Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam, ibu tak ada ayah. Mudah saja bagi Allah sebenarnya. Jadi ketika Allah difitnah punya anak Nabi Uzair, ketika difitnah punya anak Nabi Isa alaihissalam, itu hanya kebodohan manusia saja. Ketika dibanding-bandingkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani zaman Rasulullah, maka Allah menjawab keesaannya terrangkum dalam surat Al-Ikhlas. Dalam surat Al-Ikhlas. Ikhlas, tidak ada kata ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas. Beda dengan surat-surat yang lain.
Kalau surah Al-Baqarah ada bahasa Al-Baqarahnya, Ali Imran ada cerita Ali Imrannya, An-Nisa ada cerita An-Nisa'nya, Al-Ankabut, bahkan surat Muhammad, surat Ar-Ra'du, Petir, ada diceritakan semua. Tapi dalam surat Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas. Arti gini, kalau memang sudah menjadi takdir kita, takdir manusia, kalau sudah nafsu mengendalikan akal, itu tidak bisa diarahkan lagi, sudah tidak bisa lagi diberikan hidayah. Itu disebut dengan Allah khatamallahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Kalau udah Allah kunci mati pendengaran mereka, penglihatan mereka, hati mereka, itu tidak bisa lagi dirubah. Maka surat Al-Ikhlas itu tentang keesaan Allah, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi orang Yahudi gak percaya itu. Tetap Allah Subhanahu wa taala dikatakan punya anak. Bahkan orang Islam sendiri sudah mulai merubah kiblat mereka. Kalau dulu kiblatnya ke Baitul Maqdis dan Mekah Al-Mukarramah, sekarang kiblat kita apa? Harta. Sesembahan kita bukan lagi Allah, tapi istri. Ya, sesembahan kita istri. Standar kita menjadi orang yang bertakwa seakan-akan adalah istri. Coba dilihatlah, kita bandingkan diri kita sendiri. Ketika kita pulang dari pesantren, ketika kita selesai kuliah, sholatlah kita di masjid. Pas di belakang ada calon mertua, khusyuk sholat itu. Bacaannya bagus-bagus, cari ayat yang indah-indah. Pas giliran sudah menjadi istrinya, suaminya, surat Al-Ikhlas yang dibaca, langganan. Jadi oleh sebab itu jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan malaikat, diberikan akal, tidak diberikan nafsu. Maka kalau orang tingkat ibadahnya tinggi, akhlaknya tinggi, ilmunya tinggi, maka kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat. Hewan diberikan nafsu, tidak diberikan akal. Maka kalau akhlak kita buruk, tutur kata kita buruk, laulal ilmu, kalau tidak ada ilmu, an-nasu kal bahaim, manusia itu lebih buruk daripada binatang. Itu yang disinyalir dalam Al-Quran, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Jadi banyak orang penghuni neraka jahanam itu dari golongan jin dan manusia, lahum qulubul la yafqahuna biha, punya hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk menelaah kebesaran Allah. Lahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tidak untuk melihat. Walakin adhanun la yasma'una biha, punya telinga tidak untuk mendengar. Balhu ulaika kal an'am, ya. Orang itu kayak binatang, kata Allah. Balhum adallu, bahkan lebih buruk daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Seperti itu. Terima kasih. Kita sambung dari ayat depan. Jadi tolong dirangkum, baik jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan kita yang harus kita benahi, kita pelajari adalah ilmu tauhid, ilmu akidah. Kalau tauhid kita rusak semua amal ibadah kita. Kemudian ilmu fikih harus kita benahi, dan jangan mencampur adukkan antara satu mazhab dengan mazhab lain. Kemudian ilmu akhlak, tasawuf, ini sebagai wujud kita sebagai manusia yang berakal. Dengan kita bertasawuf, maka insya Allah kita tidak mengharapkan puasa yang kita lakukan untuk mengejar pahala. Salat yang kita kerjakan bukan untuk mengejar pahala, tapi memang lillahi rabbil alamin. Puasa yang kita kerjakan bukan untuk mendapatkan masuk surga dari pintu rayyan,
bukan untuk agar Allah jauhkan kita 70 tahun perjalanan dari neraka jahanam, tapi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.